Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadis yang dirahmati Allah, Bil khusus Ustadz Doni yang hadir pada sore hari ini untuk memberikan materi kepada kita dengan tema keajaiban Ramadan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas karunia nikmatnya yang luar biasa kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita diberi kesempatan, kesehatan untuk mengikuti atau melakukan thalabul ilmi. Untuk menyingkat waktu, tafadhol Mazkura Ustaz. Ya, terima kasih Bu Is. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Assalatu wassalam ala al-mab'uthur rahmatan lil alamin asyrafal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين أما بعد. Ma'asyiral muslimat wal muslimin rahimakumullah, ibu-ibu dan bapak yang hadir juga, jemaah sekalian yang dirahmati Allah dimanapun berada. Tadi ada yang dari Jerman, ini juga Bu Irda tadi ya, Bu Irda, ada dari Melbourne, Bu Dahani, dan juga apa biasanya Bu Diana, dan juga Bapak Ibu semua, terutama yang dari Surabaya, Bu Ferial, Bu Esti, Bu Is, Bu Istaini, dan ibu-ibu semua, dan yang di Jakarta. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kita bisa berjumpa walaupun berjauhan raganya, tapi insya Allah ada bertaut uh, rasa yang terasa amat dekat eh, di antara kita semua. Inilah nikmat persaudaraan yang Allah berikan kepada kita, dan betul-betul kita merasakannya sebagai satu kenikmatan di dunia ini. Semoga insya Allah berkekalan, Allah sambungkan nikmat ini nanti kita bisa rasakan juga bersama-sama di tempat yang lebih baik dari dunia ini, yakni negeri akhirat. Insya Allah kita tetap bersaudara juga sampai nanti. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan, curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga Pelan-pelan. dan sahabat-sahabat beliau. Semoga kita pun istiqomah, kita terus belajar, terus mengamalkan dan mendakwahkan nilai-nilai atau value-value yang telah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan untuk hidup kita di atas dunia ini. Ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore hari ini, sore hari waktu Indonesia, kita akan membahas beberapa keajaiban Ramadan. Ya, tentu saja sudah tidak asing lagi Bapak Ibu mendengarkan penjelasan mengenai Ramadan, tapi kita akan mencoba masuk lebih dalam untuk mengetahui keajaibannya. Ya, sehingga betul-betul pola pikir kita terhadap Ramadan itu bisa bisa lebih tepat begitu ya. Bukan berarti salah, tapi selama ini bukan berarti salah, tapi lebih tepat. Saya izin men-share di layar bahasan kita pada kesempatan sore hari ini. Keajaiban-keajaiban Ramadan. Langsung to the point saja, Bapak Ibu yang dirahmati Allah.
ayat yang menjadi rujukan kita ya adalah surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 185 gitu ya. Jadi sekarang kalau kalau sudah dipahami ya Ramadan itu ajaibnya seperti apa gitu ya. Kita tuh bangga gitu ya. Saya pernah mendengar ada orang ya dari non Islam gitu ya. Mereka itu mencemooh Ramadan gitu. Mencemooh Ramadan tuh gini, kenapa harus berlapar-lapar gitu kira-kira gitu ya. Eh, ke- kalau dulu ada lagu Bimbo juga kan, ada anak bertanya pada bapaknya kenapa harus berlapar-lapar puasa ya. Jawabannya waktu itu adalah puasa membuat kita jadi rendah hati gitu ya, jadi merasakan orang yang tidak makan. Itu betul sih, cuma ternyata bukan itu keajaibannya gitu ya. Jadi kalau untuk menjadi empati ya, tidak tidak apa tidak lengkap gitu ya, walaupun ada ya, kebagian itu ada gitu ya. Nah, oleh karenanya kita harus masuk ke dalam ayatnya, harus betul-betul membuka maknanya sehingga kita dapatkan insya Allah keajaibannya. Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam ayat ini tadi saya bacakan 185 surat Al-Baqarah itu ada keajaiban pertama di situ, yakni adanya huruf fa. Ya, huruf fa ini namanya fa atof ya, dalam dalam kaidah tafsir atof ya. Dalam kaidah bahasa Arab maksudnya, nanti masuk dalam kaidah tafsir atof ya, huruf fa atof ya, ada wawu atof, ada fa atof gitu ya, yang secara sederhana disederhanakan saja itu artinya adalah sebab akibat ya. Atau dalam hal ini maka itu sebab akibat, ada sebabnya lah, lalu maka akibatnya anu begitu ya. Jadi sebab akibat ini keajaiban dalam Ramadan, dalam ayat ini ya. Makanya setelah ini penting kita jelaskan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, bahwa puasa Ramadan itu bukan sekedar saja, bukan sekedar ritual saja, bukan sekedar rukun Islam, bukan sekedar kebiasaan gitu, bukan sekedar adat kebudayaan, bukan sekedar juga menahan lapar, tidak. Tapi dia keajaiban yang luar biasa. Nah, keajaiban pertama adanya huruf fa di situ. Fa di situ Bapak Ibu, ya kalimat, jadi saya ulangi, syahrul Ramadan. Ini pelan-pelan harus kita buka sehingga kita tahu keajaiban ini. Bulan Ramadan, kata Allah, adalah bulan diturunkan Al-Quran. Itu clear, jelas gitu ya. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Bahkan boleh kita mengatakan sebetulnya bulan Ramadan itu apa sih definisinya? Definisinya adalah bulan Quran. Itu bulan Quran. Titik. Adapun yang lain-lainnya itu adalah akibat dari bulan Quran ini. Bulan penuh keberkahan, gitu ya. Bulan beribadah, bulan latihan, bahkan puasa itu adalah akibat dari definisi yang satu ini, yakni definisinya apa? Bulan Quran. Gitu. Nah, ini penting untuk mengetahui tadi keajaiban fa-nya itu ya, huruf fa. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Bulan Ramadan, bulan apa dia? Bulan turunnya Quran. Nah, masih juga bicara tentang Quran, lanjutan ayatnya. Quran itu hudalinas, petunjuk bagi manusia, ya. Harusnya kita dapat itu dalam perjalanan Ramadan. Jadi eh, apa? Tolak ukur Ramadan berhasil atau tidak itu, tolak ukur utamanya adalah tahu petunjuk nggak kita gitu keluar dari Ramadan itu ya. Hudalinas. Wabainatin minal huda, penjelasan rinci detail mengenai petunjuk tadi itu. Bukan sekedar petunjuk yang bukan sekedar petunjuk yang umum, bukan sekedar petunjuk yang general, tapi detail. Nah, kita keluar Ramadan tuh tahu itu enggak? Gitu. Nah, itu ya. Bainatin minal huda. Dan yang ketiga, furqan. Furqan itu pembeda ya, maka itu keluar Ramadan itu kita lihat nggak bedanya antara Al-Quran dan yang lainnya. Nah, gitu. Itu signifikan sekali. Itu sudah harus kita buka terus supaya walaupun kedengarannya nggak enak gitu ya, nggak enak tuh karena gini.
loh kok jadi selama ini gimana ya, saya biarin aja nggak apa-apa. Yang penting kita perbaikan gitu Bapak Ibu ya. Perbaikan. Jadi hudalinas, petunjuk hidup manusia gitu. Keluar Ramadan tahu nggak kita dapat nggak itu? Wa bayyinatin minal huda yang kedua. Ya, petunjuk jelas, rinci mengenai petunjuk. Petunjuk tadi ada rinciannya lagi, detailnya lagi. Ya, itu. Wal furqan, pembeda. Nah, lalu baru di situ ada fa, huruf fa yang saya sebut sebagai keajaiban Ramadan ini, ya, huruf fa. Maka kata Allah begitu, maka karena Quran, karena bulan ini adalah diturunkan Quran, dan untuk dapat tiga tadi, petunjuk hidup, detailnya petunjuk dan pembeda, maka nah ini keajaibannya di makanya ini. Maksud saya begini, Bapak Ibu. Seandainya tidak ada huruf fa di situ, seandainya tidak ada huruf fa, kalimatnya akan gini, man syahida minkumus syahra. Nah, tidak ada makanya. Karena tidak ada makanya, tidak ada huruf fa-nya, ya, sehingga tidak ada sebab akibat, tidak ada konsekuensi sebab akibat. Jadi puasa yang diwajibkan di bulan Ramadan kalau tidak pakai fa itu tidak berhubungan dengan Quran yang diturunkan. Nah, itu dia. Inilah yang sebetulnya sekarang terjadi kepada kaum muslimin. Ramadan, wah bulan puasa, kita puasa, iya nggak makan nggak minum, makan sahur nanti nggak makan nggak minum dapat 1 bulan penuh, tapi tidak berhubungan dengan Al-Quran gitu, nggak dapat isi Qurannya. Padahal maksud Allah ini sebab akibat, ini bulan Quran, maka itu kalian puasa di bulan ini, ya gitu. Ini bulan Quran, maka itu puasa gitu maksudnya. Itu huruf fa ini memberi arti yang penting sekali dia. Kalau nggak ada huruf fa itu, seperti yang terjadi sekarang, itu makanya sebetulnya tadi saya katakan sebetulnya bukan keliru, tapi lebih tepatnya itu adalah ya kita membuka ya dari huruf fa ini, ya faman syahida, maka siapa yang jumpa bulan ini, ya wajib dia berpuasa. Maka kalau Anda jumpa bulan Quran ini, Anda puasa. Gitu. Jadi itu apa ya, saya harus berulang kali supaya supaya betul-betul menjadi jelas kepada kita bahwa puasa itu di bulan Ramadan itu adalah akibat dari turunnya Quran gitu. Jadi tidak terlepas gitu. Ya, jadi kalau orang puasa tapi tidak masuk Qurannya, tidak dapat yang tiga tadi itu, fungsi Quran hudalinas wa bayyinatin minal huda dan furqan itu, nah ini berarti fa-nya ini kehilangan di kita nih. Ya gitu. Bapak Ibu. Oke. Nah, lalu kenapa kok ya keajaibannya di mana? Ini keajaibannya di mana? Fa ini ya di bulan turun Quran suruh puasa gitu loh. Kenapa bulan turun Quran malah diperintah puasa? Kalau bulan Quran diperintah baca Quran loh, kita ngerti. Ini bulan Quran. Kalau kamu di bulan ini kamu baca Quran dong. Ini kan bulan Quran loh, ngerti kita. Tapi kok bulan Quran disuruh puasa? Nah, ini keajaibannya di sini, Bapak Ibu. Ya, rupanya memang puasa itu adalah sarana atau alat ya, untuk menyiapkan, untuk connect, untuk terhubungnya, masuknya Al-Quran kepada kita sebagai manusia. Nah, ini keajaibannya, di sini keajaibannya. Artinya apa? Betul-betul berarti Allah itu adalah betul-betul pencipta kita. Sampai buktinya mana? Buktinya adalah Allah tuh tahu gimana caranya masukin Al-Quran yang paling mudah kepada diri kita. Yakni dengan cara berpuasa. Nah, gitu. Maka itu bulan turunnya Quran kita suruh puasa untuk menyiapkan wadah masuknya Quran ke dalam diri kita. Nah, gitu maksudnya. Lalu nanti dia Al-Quran akan bekerja tadi dengan tiga fungsinya tadi. Huda linnas, wa bayyinatin minal huda. Dan Furqan tadi bekerja mentransformasi karakter kita. Makanya Nabi mengatakan orang yang keluar Ramadan itu seperti bayi yang baru lahir. Maksudnya bayi yang baru lahir itu tadi karakter-karakter sebelumnya terhapus.
bersih, bukan cuma dosa apa, bukan cuma itu saja, tapi isinya Quran itu huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini brainwashing, brainwashing gitu. Gitu. Di brainwash oleh Al-Quran, kira-kira begitu. Makanya caranya gimana? Puasa, puasa. Nah, jadi ini ajaib ya, ajaib Bapak Ibu ya. Kenapa begitu? Karena sekarang ilmu pengetahuan modern ya menjelaskan kepada kita. eh Gimana? Mungkin ada yang berpikir gini, kalau dulu kan belum ada ini semua Ustadz, ini penjelasan mengenai ilmu pengetahuan modern. Memang belum ada, akan tetapi tetap dilaksanakan dan hasilnya luar biasa. Artinya sekarang kita tuh sudah punya pengetahuan modern ini, harusnya kita lebih lagi gitu maksudnya. Harusnya kita lebih lagi. Gitu karena kita sudah penjelasannya sudah rinci sekali nih, gitu ya. Jadi rupanya ketika seseorang tidak makan tidak minum berpuasa ya, atau sebagian mengatakan ya kalau ususnya kosong ya, biar mudahnya begitulah, ususnya kosong. Nah, saat usus itu kosong, dia mengeluarkan hormon ya, oh, hormon itu apa, neurotransmitter begitu, hormon dari usus gitu. Nama hormon itu adalah grelin. Nah, ini grelin. Ada beberapa hormon yang diproduksi di usus, termasuk serotonin. Serotonin itu hormon kebahagiaan. Jadi juga sebetulnya orang berpuasa itu ya membuat dia tuh bisa mudah merasakan kebahagiaan karena lewat hormon serotonin, dan itu ya hormon serotonin itu nanti juga bisa dihasilkan ketika seseorang berbagi ya. Maka itu ketika orang nggak bisa puasa karena halangan yang menetap kepada dirinya, salah satu mekanismenya adalah membayar fidyah kepada orang miskin. Membayar fidyah kepada orang miskin itu adalah bentuk mengalirkan serotonin juga karena berbagi. Persis seperti awal dari maksud berpuasa tadi. Gitu. Nah, tambahannya ya tentu saja kata Allah, apa kalau ayat 183, wa antasumu khairul lakum. Memang betul boleh tidak puasa, tapi kalau puasa lebih bagus dalam perjalanan umpamanya. Dia tidak puasa gitu, tapi berpuasa lebih bagus gitu ya. Karena apa? Karena ada satu lagi namanya grelin, hormonnya grelin gitu ya. Nah, hormon grelin ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah hanya ada ketika seseorang berpuasa. Nah, beda dengan leptin. Leptin itu sebaliknya. Kalau orang makan gitu ya kenyang gitu, hormonnya leptin yang keluar nih di dalam ususnya, lalu sampai juga ke otak. Kedua-duanya nih leptin dan grelin nih ya tujuannya adalah otak. Nanti untuk menyampaikan eh, pesan yang berbeda. Kalau leptin pesannya itu ke otak, saya sudah kenyang, cukup, jangan makan lagi ya, feeling full itu ya, itu leptin. Ya, kalau eh, grelin ya, ya itu dampaknya banyak kepada otak, gitu, luar biasa. Antara lain, hormon grelin itu bisa menghidupkan, ya, mempromot munculnya sel-sel otak yang baru. Nah, jadi sebetulnya nggak ada istilah apa su- ini istilah misalkan wah sudah tua gitu, nggak bisa nggak bisa belajar. Sebetulnya kalau dengan berpuasa itu menumbuhkan sel otak baru gitu. Makanya beberapa kali saya diskusi dengan beberapa orang dokter itu, dokter syaraf gitu ya, dan juga neuroscientist. Otak itu tidak sama dengan apa bagian tubuh atau sel tubuh yang lainnya. Jadi sel otak tidak sama dengan sel tubuh yang lainnya. Kalau di sel tubuh yang lain ada istilah wear and tear gitu ya. Wear and tear itu kalau sudah dipakai, tubuh ini dipakai ya, dia tidak bisa kembali lagi tuh. Ada beberapa itu. Misalkan jantung ya, jantung itu pompanya itu terus berkurang. Ya, dulu waktu kita usia di bawah
30, pompa jantung kita itu bisa pompa sampai 2,5 liter per menit. Darah itu mengalir 2,5 liter per menit, pompa jantung kita. Tapi sudah di atas 40, sudah tinggal 1,5 liter. Nah, begitu juga nanti sudah di atas 60 berkurang dia. Memang begitulah gitu ya. Tapi kalau otak tidak. Begitu juga gigi. Gigi kita tuh begitu juga. Kalau sudah tanggal copot, ya walaupun sekarang banyak cara untuk bisa ini lagi gitu disambungkan lagi atau ditempelkan ini baru, tapi wear and tear begitu dipakai sudah istilahnya robek gitu ya, sudah robek tuh dia tidak bisa balik lagi. Tapi kalau sel otak itu terus berkembang, ya terus terus bisa berkembang, maksud saya bukan terus berkembang, terus bisa berkembang. Ya, jadi sebetulnya tidak sama dengan yang lainnya. Jadi kalau usia bertambah tua gitu, tapi otak tuh sebetulnya tidak, gitu Bapak Ibu. Nah, salah satunya yang membuat sel di dalam otak itu tumbuh itu adalah berpuasa. Ketika usus kosong, ya ada perasaan lapar di situ. Nah, itu keluar hormon namanya grelin tadi, dan grelin itu membuat menumbuhkan sel otak yang baru. Gitu. Makanya apa kata Allah, ini bulan Quran. Kalau kamu ada ketemu bulan ini, kamu puasa supaya otakmu numbuh sel baru, lalu masukin Quran di sel barunya otak itu. Nah, gitu. Makanya ini koneksi sebetulnya. Itu cara sebetulnya untuk masukin otak Quran, brainwashing, kita membrainwash otak kita sendiri gitu. Muncul sel otak baru, masukin Quran di situ. Nah, makanya hati-hati juga nih. Kalau kita lagi puasa, udah kurang-kurangin nonton-nonton Netflix dan lain sebagainya, itu kurang-kurangin. Sebab apa? Nanti dia nempel di sel otak yang baru tuh. Ya, nonton-nonton drakor apa dikurangin itu. Kalau bulan Ramadan, Bapak Ibu, itu memang akan masuk ke sel otak yang baru nanti. Nah, kalau sudah masuk sel otak yang baru, nanti karakternya bisa berubah itu. Ya, bisa berubah. Yang kedua, hormon grelin tadi ya bisa langsung masuk ke bagian otak hipokampus. Nah, ini bagian otak hipokampus itu nanti terjadi proses namanya neurotropi. Ya, neurotropi itu apa sih? Neurotropi itu adalah kemampuan otak untuk belajar dan beradaptasi. Kalau tadi sel otak barunya muncul, tumbuh gitu ya. Nah, kalau sekarang sel otak yang sudah ada itu menjadi semakin efektif fungsinya lewat neurotropi, ini namanya neurotropi. Nah, itu ya. Di kalimatnya di sini ini saya anukan study suggest, jadi studi menunjukkan that ghrelin, bahwa hormon ghrelin enters the hippocampus of the brain, masuk ke dalam bagian otak hippocampus from the blood, dari aliran darah. Ya, jadi dia bisa masuk langsung ke bagian otak hippocampus ya. Sama seperti serotonin juga ya, dari usus juga gitu ya. Dari triptopan, kalau kalau serotonin itu juga bisa bisa melewati eh, apa eh, melewati beberapa bagian lainnya, langsung masuk ke 14 titik di dalam otak kita, menjadikan rasa bahagia gitu ya. Nah, kalau ghrelin masuk ke bagian otak hippocampus of the brain from the blood. Terus apa yang terjadi di sana? Dia mengalter atau merubah the connection between nerves, koneksi antara sel otak, gitu ya, dan enhancing learning and memory. Nah, ini ya. Jadi memperkuat kemampuan belajar dan kemampuan mengingat otak. Karena di hipokampus tadi itu masuk hormon grelin. Nah, jadi kita butuh banyak hormon grelin sebetulnya. Jadi butuh banyak puasa saat belajar gitu ya. Ada 14 fungsi hipokampus ya, bagian otak, di bagian otak otak kecil ya. Salah satunya adalah conversion of short-term memory to long-term memory. Mengubah short-term memory, memori-memori jangka pendek, dirubah jadi memori jangka panjang. Ya, jadi memori jangka pendek itu artinya apa? Artinya kalau kita belajar sesuatu gampang lupa lah gitu. Itu memori jangka pendek gitu. Nah, itu ada caranya supaya dia tetap tersimpan lama gitu loh, jadi memori jangka jangka panjang gitu Bapak Ibu maksudnya. Nah, itu ada caranya. Ya, ini apa?
menghidupkan hipokampus. Rupanya dalam kondisi lapar itulah, dalam kondisi berpuasa itulah tempat yang sangat atau waktu yang sangat baik maksud saya, ya, sehingga di tempat hipokampus itu tadi bisa mengubah memori jangka pendek jadi memori jangka panjang gitu. Selain itu, ya, banyak lagi yang lainnya yang bisa terjadi di di setelah hidupnya hipokampus lewat grelin tadi Bapak Ibu. Ya, misalkan interaksi amigdala. Amigdala itu bagian otak di limbik sistem kita. Amigdala itu bagian otak yang menyimpan memori yang berkaitan dengan emosi. Nah, jadi kalau orang gampang marah, cepat marah, gampang kesel, ya gampang sedih, gampang apa, itu bagian otak amigdalanya itu ya yang harus ditreatment gitu. Dan sangat bagus treatmentnya ini ketika seseorang berpuasa gitu. Makanya kadang-kadang orang kalau puasa, bukan kadang-kadang ya, kan kita akan saksikan orang kalau puasa tuh jadi males marah gitu. Ya, makanya kalau puasa tapi marah juga, lah itu aneh, aneh itu. Eh, Mungkin sahurnya kebanyakan gitu. Jadi laparnya tadi. Nah, tapi betul interaksi dengan amigdala tadi bisa diperbaiki lewat hipokampus dan caranya adalah dengan memperbanyak hormon grelin diproduksi dari usus kita. Ya, ini dengan cara lapar. Maka itu begitu kita puasa, lapar, masukin isinya Quran, huda linnas, wa bainati minal huda wal furqan tadi itu, ya harusnya bisa membuat betul-betul tersimpan jadi memori jangka panjang, bukan memori jangka pendek, dan bisa mengubah interaksi dengan amigdala kita. Jadi orang gak gampang marah lagi, gak gampang sedih atau emosional atau begini-begitu dan lain sebagainya. Itu idenya tuh begitu maksudnya. Ini keajaiban ini keajaiban itu ya bisa kita saksikan dari kalimat Allah bilang ini bulan Quran. Maka maka dari itu kalau Anda jumpa bulan ini puasa. Itu puasa karena ini bulan Quran. Ya, maksudnya dengan puasa ya rupanya bisa membuat tumbuhnya sel otak baru dan hipokampus tadi jadi lebih efektif. Yang ketiga, ya hormon grelin tadi Bapak Ibu itu betul-betul bisa sampai juga mengubah bagian otak namanya medial prefrontal cortex atau disingkat MPC atau MPFC. Ya, ada juga yang menyingkat begitu, medial prefrontal cortex. Jadi prefrontal itu yang di depan, ini jidat kita ini, nah di tengahnya itu ada medial prefrontal cortex namanya cortex yang ada di tengah otak itu. Apa yang terjadi di situ, medial prefrontal cortex itu menyimpan social perception, persepsi sosial kita. Ya, persepsi sosial itu adalah bagaimana kita melihat orang, bagaimana kita melihat fungsi kita di tengah masyarakat, fungsi masyarakat untuk kita, gitu ya. Itu ada di situ, social perception, fungsi orang lain terhadap kita, fungsi kita terhadap orang lain. Nah, itu adanya di situ tuh. Ya, nah, itulah cara mengubahnya di situ. Ya, cara mengubahnya di di medial prefrontal cortex. Ya, makanya ada ini gambar yang mudah saja dipahami itu behavior di sini perilaku seseorang itu Bapak Ibu ya. Itu bisa diubah ya dengan mengubah medial prefrontal cortex. Jadi kalau perilakunya saja yang minta diubah gitu. Ayo dong kamu jangan begini, kamu jangan begitu, kamu jadi lebih baik, kamu jadi apa gitu tapi tidak sampai mengubah medial prefrontal cortex-nya, biasanya perubahan yang diminta tadi tidak akan berlangsung lama. Gitu. Nah, tapi kalau sampai mengubah medial prefrontal cortex, misalkan ya dalam kondisi yang negatif nih misalkan ya terjadi trauma besar misalkan gitu ya, terjadi betul-betul misalkan ya kecelakaan umpamanya gitu ya, wah besar traumanya. Itu bisa mengubah behavior tuh. Karena ada terjadi perubahan di medial prefrontal cortex. Nah, tapi kita kan tidak perlu menunggu sampai terjadi hal negatif seperti itu. Bisa kita lakukan dengan hormon grelin saja. Yakni dengan berpuasa. Berpuasa, lapar, jangan tidur. Masukin Quran kita. Masukin Quran, masukin isi Quran, masukin pemahaman Quran gitu. Supaya behavior kita berubah.
Ya, jadi flexibility behavior kita tuh banyak nanti gitu ya. Baca surat Yusuf ya, bagaimana Nabi Yusuf melewati ujiannya dari abang-abangnya. Ya, di ujung waktu Nabi Yusuf memaafkan abang-abangnya. Di ayat 92 ya atau 93 dari surat Yusuf ya. Kata Nabi Yusuf, "Qala la tasriba alaikumul yaum." Wahai abang-abangku, saudara-saudaraku, mulai hari ini tidak akan pernah kalian mendengar saya mengungkit-ungkit apa yang pernah kalian lakukan kepada saya. La tasriba alaikumul yaum, kata Nabi Yusuf kepada abang-abangnya. Gitu. Yang firullahu lakum, saya doakan mudah-mudahan Allah mengampuni kalian. Nah, gitu. Wa huwa arhamur rahimin. Jangan putus asa wahai abang-abangku. Allah itu maha menyayangi kalian. Nah, itu kan persepsi itu, sosial persepsi. Bagaimana kita ya terhadap orang lain di sekitar kita. Bukan hanya itu. Jangan-jangan selama ini ibu-ibu menjadi istri gimana? Cara ibu-ibu melihat suami itu. Ya, bagaimana bagaimana yang seharusnya Allah contohkan, misalkan begitu ya. Yang Allah perintahkan maksud saya bukan contohkan. Dicontohkan kemudian oleh Nabi Nabi kita Muhammad SAW dan keluarga beliau ya, istri-istrinya, demikian pula istri-istri para nabi yang lainnya gitu. Ya. Eh, itu persepsi. Nah, persepsi sosial, bagaimana seorang suami kepada istrinya gitu. Jadi jangan pakai persepsi yang lain, pakai persepsi yang Allah jelaskan dan dicontohkan oleh para nabinya. Nah, itu bisa berubah kalau medial prefrontal cortex kita berubah, terbuka, dan kesempatan besarnya adalah ketika terjadinya puasa. Ketika kita tidak makan, ya, tidak minum, masukin Quran gitu di situ. Ya, coba lihat nanti kita baca waktu kita baca tuh gimana ketika eh, Siti Aisyah dalam dalam surah At-Tahrim sebagai istri Nabi ya diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebagai istri dia menyudutkan suaminya gitu ya dengan sebuah pertanyaan, mencecer dan lain sebagainya sampai-sampai suaminya ya Nabi Muhammad mengharamkan apa yang dihalalkan Allah dan seterusnya. Itu semua persepsi yang harus dimasukkan. Begitu juga sebagai suami ya bagaimana perilaku yang seharusnya kepada istrinya, begitu pula kepada anak gitu. Kita sebagai orang tua, bagaimana perilaku kita, ya dan seterusnya. Nah, ini semua adalah social perception atau behavior. Nah, jadi tidak bisa dirubah begitu saja kalau ingin ingin long term, ingin ingin menetap itu perubahan, ya kesempatan kesempatan sangat baik itu terjadi ketika kita berpuasa. Makanya masukkan Quran. Ini bulan Quran, maka itu waktu nanti jumpa bulan ini kalian berpuasa gitu kata Allah gitu. Nah, nanti semua itu berdampak sangat baik kepada kita, mengubah persepsi stres kita. Persepsi stres itu kan persepsi dia. Stres itu persepsi dia Bapak Ibu. Kalau kita tidak mempersepsikan stres ya nggak stres kita gitu. Kalau kita nggak mempersepsikan hidup ini berat, ya nggak berat hidup ini. Gitu kan, persepsi aja dia. Jadi persepsi itu bisa dirubah lewat medial prefrontal cortex. Nah, berubahnya yang paling tepat saat kita lapar. Masukin persepsi yang benar dari Quran. Huda linnas, wa bainatin minal huda, wal furqan tadi itu. Ya, itu. Oke, secepat. Yang kedua, tadi keajaiban pertama adalah huruf fa. Ya. Nah, keajaiban kedua dari ayat 185 surat Al-Baqarah itu tentang Ramadan ini adalah kalimat yuridullahu bikumul yusra. Nah, ini. Wala yuridu bikumul usr. Kata Allah, Allah inginkan kemudahan bagi kalian. Dan Allah tidak inginkan kesulitan bagi kalian. Nah, sayangnya, ya, kalimat ini hanya diartikan bahwa boleh kok nggak puasa. Itu artinya Allah memudahkan. Loh, ini bahaya loh sebetulnya. Kalau kalau hanya itu yang diartikan itu berbahaya sebetulnya. Bahaya kenapa? Karena begini, kalau kemudahan itu hanya diartikan boleh nggak puasa, boleh ganti nanti puasanya, ya.
itu berarti secara tidak langsung kita mengatakan puasa itu adalah beban. Gitu, beban. Saya tahu bebanmu berat, makanya kamu gak usah puasa, nanti bayar aja di hari yang lain kalau kamu sakit. Padahal kalimat ini netral. Netralnya tuh begini kan, waman kana maridon, siapa yang sakit, au ala safarin atau dalam perjalanan, maka wajib dia mengganti fa'iddatu min ayyamin ukhor di hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra. Sebetulnya persepsi saja yang mengatakan bahwa kemudahan Allah itu maksudnya boleh tidak puasa. Padahal kalimatnya tuh wajib mengganti fa'iddatun min ayyamin ukhor di hari yang lain. Ya, sebetulnya kalau kalau kita netral, kita akan pahami juga bahwa oh, Allah kok apa istilahnya ya? Allah kok bersikeras betul. Saya harus puasa dalam tahun ini dengan jumlah yang seperti itu. Nah, gitu loh. Sampai-sampai kalau dalam Ramadan ini ada yang tidak puasa, harus ganti. Kok segitu ngototnya? Nah, gitu lah. Kok segitu bersikeras ini, ya kan? Jadi kemudahan yang dimaksud itu bukan kemudahan boleh gak puasa, Bu. Kalau begitu yang kita pahami seolah-olah, bukan seolah, artinya bahwa puasa itu beban. Misalkan bayar pajak, bayar, bayar pajak kendaraan umpamanya, ya. Orang kan udah sekian tahun nggak bayar pajak, terus tiba-tiba kantor pajak bilang bilang begini, ini ada pemutihan ini. Nah, kita wah pada seneng semua, ayo bayar pajak. Kenapa? Karena bayar pajak itu beban. Nah, begitu dikurangi, wah seneng sekali. banget. Begitu Udah. dikurangi, seneng sekali. Gitu. Padahal yang dimaksud Allah ini, ya, kok jadi puasa, kok jadi beban gitu loh. Mestinya kemudahan itu, ya, dalam ayat ini adalah kemudahan puasanya itu, Bapak Ibu. Makanya ini ada kaitan dengan pola pikir kita tentang makan. Seolah-olah nggak makan itu berat dan makan itu enak, gitu, seolah-olah begitu. Padahal makan 3 kali sehari itu sebetulnya tidak ada. Itu persepsi saja nih. Ini makan nih, ini artikel dari BBC News Indonesia nih. Gaya hidup makan 3 kali sehari dimulai dulu dari masyarakat Yunani kuno, terus diambil di revolusi industri di Prancis supaya orang-orang yang apa buruh-buruh itu tetap langsung habis makan siang, habis itu langsung masuk kerja gitu, ya. Makan siang gitu, ya. Lalu apa era perang begitu juga. Zaman modernisasi ini makan 3 kali sehari itu ya disinyalir dari apa industri makanan supaya laku makanannya gitu ya. Makanya jual sarapan, harus sarapan gitu ya. Apakah itu sehat untuk tubuh kita? Nah, silahkan. Ternyata tidak. Ternyata tidak sehat. Nah, jadi sebetulnya makan itu ya saat lapar saja. Mau siang kek, mau malam kek, ya, mau apa kek, mau sekali kek makan, nggak ada masalah sebetulnya. Cuma karena persepsi kita sudah tertanam begitu ya. Eh, kalau kalau belum makan siang umpamanya, wah belum makan siang nih. Ya, padahal tadi sudah makan pagi, makan ketoprak gitu. Gitu ya. Wah belum makan siang nih gitu kan. Nah, jadi sebetulnya bukan lagi soal sensitivitas rasa laparnya atau hormon grelinnya tadi, bukan lagi hormon grelinnya, tapi karena kebiasaan gitu ya. Nah, padahal puasa lah yang akan memudahkan hidup kita. Jadi kata Allah, ya, keajaiban dalam ayat ini, Allah ingin kemudahan untuk hidup Anda dengan cara berpuasa. Maka itu kalau Anda tidak bisa puasa di bulan Ramadan, ganti di bulan lain. Tahun itu Anda mesti puasa. Nah, makanya bagaimana kalau sudah tahun-tahun yang lalu belum kodok belum bayar puasa, ya bayar sekarang nggak apa-apa gitu. Kan ada perbedaan fikih gitu. Tapi yang jelas poinnya adalah mesti puasa. Mesti puasa.
Jadi gini, kemudahannya bukan karena boleh tidak puasanya, bukan gitu ya. Ya, bukan artinya bukan hanya itu saja, tapi justru berpuasa itu bikin hidup kita mudah. Bikin hidup kita mudah. Allah ingin kemudahan bagi kalian. Makanya Allah perintahkan kalian puasa. Tadi kemudahan masuknya Quran. Tadi hormon ghrelin. Nah, berikutnya kemudahan apa? Rupanya nih Bapak Ibu. Ya, ini penelitian yang ada di Baylor University di Houston, di Texas itu. Ya, jadi judul penelitiannya Intermittent Fasting from Dawn to Sunset. Ya, jadi intermittent fasting itu artinya puasa dalam 24 jam, ada bukanya, ada makannya gitu ya. Dari terbit matahari sampai terbenam matahari selama 4 consecutive weeks, selama 4 pekan berturut-turut. Nah, ini Ramadan ini 4 pekan berturut-turut. Apa yang terjadi kalau orang puasa dari terbit matahari, ya maksudnya subuh ya, fajar, dawn, from dawn, fajar gitu, bukan terbit matahari yang fajar sodik, tapi fajar kazib sudah mulai, artinya azan subuh lah biar gampangnya begitu, sampai terbenamnya matahari, hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswadi minal fajar, dalam 187 surat Al-Baqarah itu. Selama 4 pekan akan terjadi apa dalam tubuh kita? Ya, tubuh kita akan memproduksi serum anti kanker plasma di dalam, plasma itu maksudnya di dalam tubuh gitu. Ya, serum anti kanker diproduksi sendiri oleh tubuh kita dengan puasa 4 pekan tadi, dari fajar sampai terbenam matahari. Ya, penelitian ini dilakukan di Baylor University di Houston di Texas tuh Bapak Ibu. Ya, jadi maksud Allah, saya nih kepengen kalian tuh mudah hidupnya. Supaya nggak gampang kena kanker, ya puasa. Gitu, kira-kira begitu. Yuridullahu bikumul yusra. Wala yuridu bikumul usr. Ya, orang yang apa, hidupnya sehat sampai wafat kan enak, mudah gitu ya, mudah. Ya, mudah. Kalau sakit ya bisa juga sih, wafat husnul khotimah, sakit bisa juga. Cuma memang sulit Bapak Ibu. Ya sulit sabar gitu ya, sulit aduh ya, bisa bisa kalau kalau kan kalau sabar menghapus dosa bener, tapi kalau sehat itu lebih mudah kan, lebih mudah untuk nambah taubatnya, nambah istighfarnya sendiri, nambah ibadahnya kan lebih mudah gitu ya. Dan juga ya jadi bikin bikin kemudahan buat anak cucu kita gitu. Jadi nggak repot gitu, kira-kira begitu. Kalau kita sampai wafat tuh sehat gitu. Nah, Allah pengen itu untuk kita. Yuridullahu bikumul yusra. Allah pengen kemudahan. Ya, makanya puasa gitu. Ya. Jadi apa, sel-sel di dalam tubuh kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya itu bisa ditambah proteinnya ketika kita berpuasa 4 pekan berturut-turut. Ya, ini bukti yang diteliti di Baylor University. Jadi sampel darahnya diambil sebelum puasa, kemudian dibandingkan dengan sesudah puasa 4 pekan berturut-turut. Apa yang terjadi di dalam darahnya itu terbentuk atau terdapat serum anti kanker. Ya. Berikutnya, puasa dalam jumlah yang tepat, yang pas, akan menurunkan cognitive behavior, stres. Ya, cognitive behavior itu perilaku kognitif, ya stres gitu kira-kira. Menurunkan stres dan menurunkan anxiety atau kecemasan. Nah, penelitian ini dilakukan atau diterbitkan jurnalnya, ya, tahun 2021. Penelitian ini dilakukan pertama kepada tikus, ya. Tikus. Kenapa tikus? Tikus itu DNA-nya mirip manusia, Bapak Ibu, ya. Nah, jadi ini ada gambarnya nih. Nanti kalau Bapak Ibu mau baca jurnalnya, silahkan. Judulnya Intermittent Fasting Alters Cognition. Ya, jadi tadi puasa dalam 24 jam itu diselingi makan gitu ya. Itu mengubah kognitif, anxiety-like behavior, jadi perilaku cemas gitu, stres, ya, dan hippocampal norepinephrine. Norepinephrine itu adalah hormon stres ya, yang menghidupkan autonomic nervous system, ya, sympathetic nervous system. Nah, di gambarnya ini saya tampilkan gambarnya. Ini ada satu objek penelitian tikus. Dia mengalami banyak ya synaptic degeneration, ya, penurunan
apa sinaptik ya apa sel otak gitu ya. Terus juga microglial activation gitu. Jadi apa bakteri-bakterinya tuh rusak gitu ya, cognitive impairment terjadi, juga kelumpuhan kognitif pada tikus yang ini gitu. Lalu dikasih intervensi berupa puasa. 16 jam berpuasa dia. Jadi tikus saja disuruh puasa ya 16 jam. Setelah dia berpuasa 16 jam, diteliti lagi apa yang terjadi kepada kepada diri dia nih, kepada tikus ini ya. Rupanya apa? Stored cognitive function. Jadi ujungnya nanti fungsi kognitifnya tuh diubah. Jadi default system yang baik lagi gitu ya. Lewat apa? Awalnya tuh lewat terjadi anti neuroinflamasi inflammation atau anti peradangan di apa sel sinaptiknya ya di sel otaknya. Lalu kemudian terjadi metabolic optimization ya. Secara metabolisme itu dia optimal dan akhirnya terjadi reinforcement terhadap synaptic neuronnya ya. Sinaptik sinaptik itu adalah ketersambungan antara sel-sel di dalam otak. Nah, akhirnya ujungnya menjadi cognitive restored function ya. Fungsi kognitifnya tadi menjadi terrestorasi jadi lebih baik ya, jadi lebih baik dengan puasa 16 jam puasa tuh dia. 16 jam puasa ya si tikus ini. Ibu-ibu Pak. Nah, jadi sebetulnya eh, penelitian ini maksudnya kepada manusia gitu, cuma karena penelitian diawali dari sini kepada tikus karena tikus itu mirip DNA-nya dengan manusia. Nah, kemudian yang gambar berikutnya ini kepada manusia. Penelitian kepada manusia di intermittent fasting gitu ya. IF tadi ya intermittent fasting. Nah, ini gambarnya aja. Jadi puasa tuh mengubah struktur biomikroba dalam usus kalau kepada manusia. Kalau tadi kepada kepada tikus tadi langsung diteliti sinaptik neuronnya atau hidupnya antara apa keterhubungan antara sel-sel otak. Nah, kalau manusia lebih detail lagi. Jadi diteliti ya bagaimana intermittent fasting itu mengubah biomikroba yang ada di dalam usus. Perubahannya sangat signifikan, sangat detail. Yang pertama ada dua perubahan besar yang mengakibatkan nanti fungsi kognitifnya berubah. Ya, fungsi kognitif itu fungsi otaknya ya berubah. Jadi lebih resilience ya, lebih lebih tahan ya terhadap stres, jadi lebih potent, jadi lebih kuat gitu, long term potential, jadi lebih kuat gitu, dan juga ada improvement di kognisinya gitu ya. Nah, tapi terjadinya lewat dua hal penting. Yang pertama, terjadi perubahan profil metabolik ya, apa profil metabolik itu apa sih? Metabolik itu adalah metabolit itu adalah molekul-molekul kecil dalam suatu sistem biologi yang seperti sel jaringan dalam sel tubuh itu yang ada di cairan tubuh seperti darah, ya, urin itu metabolik metabolit. Ya, sebagai suatu hasil akhir dari proses metabolisme yang utuh di dalam tubuh kita. Kita makan gula, karbohidrat, itu terjadi proses metabolisme itu. Ya, nanti direspon oleh tubuh kita, ujungnya keluar lewat urin gitu ya. Makanya orang diabetes tuh kelihatan dari urinnya. Ya, jadi orang pun gampang apa pipis terus. Ah, itu tanda-tanda bahwa dia diabetes tuh ya. Begitu juga lipid ya, hormon dan lain sebagainya itu juga terjadi ya, hormon seperti yang mudah saja insulin misalkan ya, insulin hormon yang diproduksi oleh pankreas ya, salah satu tugasnya mengubah glikogen glukosa menjadi tenaga. Nah, itu sistem metabolisme itu ya, dibentuk atau terjadi lewat sel-sel kecil, jaringan-jaringan kecil yang ada di dalam metabolit, namanya metabolit. Nah, jadi dengan berpuasa, struktur metabolit tadi, profil metabolis dalam dalam struktur metabolit itu berubah, Bapak Ibu, berubah. Berubah jadi lebih baik tentu saja gitu ya. Jadi lebih teratur dan lebih efisien. Ya, jadi Bapak Ibu bayangkan kalau ada satu eh, konser musik klasik gitu misalkan gitu ya. Itu seorang dirijen itu kan dia ada yang sebelah ujungnya main biola, sebelah ujungnya main
harpa misalnya sebelah ujungnya main apa gitu ya. Nah, itu yang mengorganize tuh satu orang gitu ya. Nah, kalau dia teratur semuanya itu, maka tercipta harmoni yang baik. Tapi kalau tidak teratur, ya tidak tercipta harmoni yang baik, sana main apa, sana dari ini, segala, kita nggak enak dengernya. Ah, begitulah terjadinya apa profil metabolis dalam tubuh kita itu lewat molekul-molekul kecil, ya yang ada di salah satunya yang berasal dari eh, biomikroba atau mikrobiota yang ada di dalam usus kita. Jadi begitu dibuat lapar, ya dia kemudian apa reorganize, ya reorganize. Sekarang udah jam berapa? Oh, sebentar lagi. Yang kedua, secara spesifik sekali dalam penelitian ini, setelah metabolic shift atau perubahan profil metabolis, terjadi juga metagenom, metagenomic profil, perubahan metagenomic profil. Metagenom itu apa? Genom itu adalah deoksiribonukleotik acid atau DNA kita, ya, terdapat di dalam apa DNA itu terdapat eh, apa fungsi-fungsi yang berbeda-beda, ya, yang kan terdiri dari mikroba, terdiri dari bakteri dan lain sebagainya, yaitu jumlahnya wah, triliunan itu yang ada di dalam tubuh kita tuh Bapak Ibu. Nah, itu semua akan berubah ketika dia dibuat lapar. Ya, yang pertama nanti dia akan memunculkan profil atau lahirnya biomikroba baru. Nah, jadi kalau kita makan, ya pola terus makan, 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 makan gitu ya, itu biomikrobanya yang sama, bahkan cenderung makin lama makin capek dia, sehingga fungsinya makin istilahnya kerjanya makin males gitu. Tapi begitu kita berpuasa, ya otomatis sel tadi berubah, ya memakan sel yang buruk. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan penelitian Dr. Yasunori Ohsumi nanti yang akan kita bahas sebentar lagi sedikit lagi. Itu ya di autophagy. Ya, jadi ini terjadi kalau terjadi di usus, dia mengubah biomikroba. Biomikroba itu lah yang akan mengubah profil metagenomik kita. Metagenomik itu secara sederhana membuat fungsi yang lebih banyak dan lebih baik terhadap tubuh kita, Bapak Ibu. Ya, sehingga kedua hal ini ya nanti menghasilkan kognitif impact, dampak kognitif. Ya, makanya kadang-kadang sering secara sederhana gini, kita kalau stres, grogi, nervous, apa namanya, cemas misalkan gitu ya, tiba-tiba perutnya mules, itu berhubungan gitu, karena eh, tadi ada rasa takut, ya, itu dikabarkan kepada seluruh tubuh, sehingga membuat dampak kepada metagenomic dan metabolic proses di dalam tubuh kita, mobil khusus dalam perut kita gitu, Bapak Ibu. Nah, jadi dengan berpuasa itu mengubah semuanya, mengubah kognitif. Segitu dahsyatnya gitu. Maka Allah bilang, saya nih kepengen Anda tuh mudah hidupnya, makanya Anda puasa. Ya, selain masuk Quran juga ada hadiah-hadiah yang besar luar biasa. Ya. Jadi kemudahan itu bukan nggak puasa, justru kemudahan itu adalah puasa. Gitu. Justru kemudahan itu adalah kemudahan puasa, hasil dari puasa. Nah, tentu saja terakhir mungkin kita tutup di sini karena waktunya, aduh, mungkin di Surabaya sebentar lagi akan, aduh, apa, maghrib. Penelitian Dr. Yasodori Ohsumi dapat hadiah Nobel bahkan tahun 2016. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah pernah mendengarnya gitu ya. Yakni autophagy. Autophagy itu artinya secara secara otomatis kalau dibuat lapar, sel itu dibuat lapar, maka dia akan memakan, ya, sel yang lain di dalam dirinya sendiri, dia akan memakan yang sudah rusak, sel yang sudah rusak, ya, autophagy. Di dalam satu fungsi yang besar namanya macrophagy namanya gitu ya. Jadi self eating, ya, dia akan memakan dirinya sendiri, bagian dirinya sendiri yang sudah rusak. Syaratnya adalah tidak ada glukosa. Itu syaratnya. Maka itu ketika seseorang berpuasa tapi marah-marah, berpuasa nih, tapi marah-marah, itu sebetulnya dia sedang mengirimkan glukosa
ke sel-sel tubuhnya lewat hormon namanya kortisol. Kortisol itu kan membuat apa gluconeogenesis atau glukokortikoid. Jadi glukosa tidak diasup dari makanan dan minuman, tapi kalau orang marah, kortisolnya naik, sama aja glukosanya banyak ke dalam sel tubuhnya. Sel tubuhnya tidak berpuasa. Nah, gitu. Maka itu kata Nabi SAW, berapa banyak orang yang puasa, tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Ya, ini besar kemungkinan maksudnya adalah orang puasa tapi marah-marah, itu kortisolnya naik gitu. Stresnya naik, akhirnya glukokortikoid, glukosanya muncul walaupun makannya tidak, minumnya tidak, tapi glukosanya hadir. Ya, glukosanya ada. Makanya puasa nggak cukup makan dan minum saja, tapi berpuasa juga seluruh apa karakter kita. Puasa marah, ya puasa stres. Ya puasanya karena itu berpengaruh kepada sel tubuh. Baru terjadilah autofagi. Terjadi autofagi, regenerasi sel, termasuk tadi sel di dalam proses metabolik dan metagenomik tubuh kita, Bapak Ibu. Jadi semua ini berkaitan. Inilah luar biasanya. Ini ada beberapa lagi keajaiban yang lain, tapi mungkin waktu kita sudah mungkin sudah habis begitu. Jadi eh, Ramadan itu bukan sekedar bulan puasa, ya, tapi ajaib gitu. Ajaibnya tuh karena Allah tuh betul-betul tahu gitu. Kita nih betul-betul sadar bahwa Allah itulah pemilik kita gitu. Jadi betul-betul syariat Islam ini betul-betul nggak sama seperti yang lainnya gitu. Enggak. Inilah yang benar gitu. Itulah keajaibannya tuh di situ. Bapak Ibu. Sehingga kita tahu eh, bagaimana menjelaskan kepada orang lain, orang yang berkata puasa untuk apa sih lapar-lapar gitu ya. Eh, Bukankah manusia ini harus makan? Loh, salah. Anda harus sehat. Sehatnya berpuasa. Ternyata ya makan 3 kali sehari itu sebetulnya tidak ada tuh keharusan makan 3 kali sehari itu hanya persepsi saja. Eh, kita bisa mengubahnya gitu ya, lewat metabolik dan metagenomik tadi, ya shifting gitu. Kurang lebih begitu. Mudah-mudahan saya cukup menjelaskan dengan mudah ya bagaimana luar biasanya apa keajaiban dalam bulan Ramadan ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Bu Isna ini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz untuk ilmunya. Luar biasa ya Ustaz. Ternyata keajaiban, bukan keajaiban Ramadannya, tetapi keajaiban ayat-ayat yang terkait dengan Ramadan. Nah, Iya, ini baru baru bagaimana hubungan dengan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan dengan keajaiban tadi. iya. Jadi ini kan ada dua ya Ustaz ya. Betul. Turunnya Al-Quran dan puasa. Iya. Hubungan antara turunnya Al-Quran dengan puasa ini loh, tadi yang sudah dijelaskan oleh Ustadz. Monggo apabila ada pertanyaan dipersilahkan. Iya. Masih ada waktu kok. Masih. Iya. Oke. Sambil menunggu barangkali tadi Ustadz, komponen turunnya Al-Quran dari sebagai petunjuk, sebagai pembeda, Iya. sudah dijelaskan dengan jelas rinci-rincinya. Iya. Itu dipaskan bulan Ramadan, Iya. kemudian di situ ada ibadah puasa. Iya. Itu kan bagaimana Ustadz? Iya. Iya, makanya tadi keajaibannya itu adalah kok banget gitu, ya pas sekali gitu. Ya, Bulan Quran kita siapkan tubuh kita supaya masuknya Quran ya gitu kan. Ya, jadi betul-betul ini tidak mungkin kalau kalau Nabi kan dulu nggak ngerti ini semua kan. Ini kan ilmu yang sekarang ini ada ini kan bukan berarti kita lebih pintar dari Nabi, bukan, tapi ya memang setiap zaman itu ada
perbedaannya likuli makomin makol, likuli zamanin makol. Nah, itu kan dalam pepatah bahasa Arab begitu. Setiap makom itu ada cara bicaranya. Begitu pula setiap zaman itu ada bahasanya sendiri-sendiri dia. Nah, ini Nabi kan Nabi Muhammad kan hidup 14 abad yang lalu gitu. Jadi artinya apa yang beliau sampaikan lewat eh, Al-Quran ini itu betul-betul adalah memang bukan bikinannya beliau gitu loh, bukan bikinannya manusia, tapi itu betul-betul dari Tuhan semesta alam ini yang menciptakan tubuh kita. Nah, karena betul-betul detail tahu seluk-beluk tubuh kita ini ya, karena penciptanya ya pasti tahu gitu. Nah, jadi dari situlah kita sadari bahwa ini betul-betul ajaib ya, adanya Ramadan itu tuh ajaib sekali loh. Bukan bukan sekedar bulan festival kuliner lah ya. Iya, Walaupun kulinernya ya boleh-boleh saja ya, tapi bukan itu ya yang jadi utama ya, bukan itu. iya. Tentu turunnya Al-Quran di bulan Ramadan ini juga bukan kebetulan. Iya, betul. Yes, Ustaz nggih. Betul, Bu. Iya. Monggo Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Oh, ini ada pertanyaan di chat, Ustaz. Oh iya, silakan, Bu. Saya baca. Saya tidak membuka ini. Sebentar, saya bukanya. Hmm. Assalamualaikum Ustaz. Apakah urutan tahun Islam saat Eh, Nabi hidup sama seperti sekarang? Oh, maksudnya aduh ya, apa Besok buka. Muharram gitu, Safar gitu ya. Safar terus Rabiul dan seterusnya. Sama. Ya urutannya sama. Jadi Ramadan itu bulan ke 9 ya. Ramadan terus Syawal, Zulqidah, Zulhijjah gitu kan. Syawal itu bulan ke-10, Zulhijjah itu bulan ke-12. Itu sama. Jadi apa urutannya sama. Ya, kurang lebih begitu. Monggo Bapak Ibu, apabila ada yang masih Saya ingin. mau bertanya, Ibu. Monggo, Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu, Bu Di Hida. Hidayah. ayat di ayat yang tentang kewajiban berpuasa itu kan disebutkan sebagaimana diwajibkan umat-umat terdahulu juga. Berarti Ya. umat-umat yang dahulu itu udah berpuasa juga ya, Ustadz. Iya, Nah, betul Bu. ingin bertanya apa kelebihan puasa untuk umat Muhammad dan puasa-puasa umat terdahulu, Iya, Ustadz. Terima kasih, ya. Ustadz. Ya, menarik sekali. Jadi umat terdahulu juga diperintah puasa. Antara lain misalkan ada puasa dari yang dicontohkan oleh Nabi Zakaria. Beliau tidak bicara, puasanya tuh tidak bicara. Jadi berpuasa, tapi sekaligus selama berpuasa itu tidak bicara. Gitu ya. Illa romza kalimatnya itu, kecuali dengan isyarat. Jadi kalau berkomunikasi gimana? Dengan isyarat. Jadi mulutnya nggak keluar kata-kata. Ya, gitu. Begitu juga Siti Maryam, begitu juga ya puasa juga tidak berbicara. Nah, itu salah satunya. Lalu ada lagi Nabi Yakub atau Israel namanya. Nabi Yakub itu nama lainnya Israel. Berpuasa beberapa hal saja gitu ya. Ada ya illa ma harrama Israilu ala nafsih gitu ya, misalkan dalam surat Ali Imran ayat ke 94 atau 93 ya kurang lebih lah gitu. Nah, itu. Jadi macam-macam ini ya berpuasanya lah. Yang kita ini sebetulnya lebih mudah. Karena bayangkan tadi kalau kita berpuasa seperti umat terdahulu, salah satunya tadi tidak boleh bicara. Nah, tidak boleh bicara kan repot kita. Eh, Cuma pakai isyarat gitu seperti Nabi Zakaria itu ya. Nabi Zakaria itu tidak bicara tuh. Begitu juga Siti Maryam repot. Eh, atau puasanya Bani Israel misalkan dia tidak boleh makan yang tertentu gitu ya, itu ada spesifik dia khusus tuh, tidak boleh makan ini makan itu. Nah, itu juga repot juga kita. Nah, kalau kalau kita ini lebih mudah sebetulnya, jadi kita tidak makan tidak minum sampai waktu yang hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswad minal fajar gitu, dari terbit matahari fajar sampai terbenam matahari dia tetap boleh ngomong gitu ya.
tetap boleh nanti makan. Kalau tadi yang tidak boleh makan tertentu itu bukan hanya dari subuh sampai maghrib, tidak, seterusnya ya, dalam berapa hari gitu ya, ada yang 10 hari gitu kan ya, itu tidak boleh makan itu terus, dia yang dia sukai gitu, tidak boleh makan itu di Bani Israel itu. Begitu juga yang tidak ngomong itu, Nabi Zakaria itu. Jadi kita ini lebih mudah, puasa kita lebih mudah. Nah, tujuannya sama, yakni supaya nanti orang itu jadi lebih bertakwa lagi ya kepada Allah gitu ya, menjaga diri. Maka itu tadi saya katakan, kita puasa sebetulnya ya, kalau kita marah ya nanti sel-sel tubuh kita nggak puasa dia gitu. Jadi nggak terregenerasi gitu. Jadi tidak terjadi perubahan gitu. Ya. Sedikit kurang lebih begitu Bu yang bisa saya jelaskan. Iya, ada pertanyaan dari Ibu Sari, Ustadz. Silakan. Ustadz, mengapa Ramadan diartikan secara harfiah panas? Oh iya. Saat Ramadan selalu musim panas. Nah, itu dia. Jadi sebetulnya tidak juga ya, tidak setiap Ramadan musim panas, tidak. Ya, Ramadan itu salah satunya memang artinya apa? Terbakar gitu ya. Makanya saya lebih cocok bukan cuacanya yang panas, bukan, tapi terjadinya pembakaran ya, atau istilah pembakaran ini kan sebetulnya mirip-mirip seperti autophagy tadi, Dr. Yasunuri Ohsumi tadi 2016 tadi ya, cleaning gitu ya, membersihkan sel tubuh itu sebetulnya bisa, artinya bisa jadi ke sana gitu. Ramadan itu bisa maksudnya ke sana, tidak mesti selalu panas nih. Misalkan nanti sekarang kan Ramadan kita kan bulan Maret lah ya, Maret deh. Tahun depan sudah bulan Februari itu Ramadannya itu ya. Bulan Februari itu kalau di Arab atau di Mesir itu musim dingin itu, bulan Februari, apalagi bulan Januari nanti musim dingin gitu. Nah, jadi sebetulnya tidak selalu berarti panas cuacanya, tidak selalu. Nah, apalagi kita mungkin nanti kalau Februari kita masih musim hujan gitu kan di berbagai wilayah Indonesia gitu. Ya, jadi sebetulnya lebih mendalam makna pembakarannya itu bukan sekedar cuaca yang panas, tapi juga membakar dosa, membakar tadi karakter kita yang jelek gitu, yang buruk, diganti gitu, dirubah gitu supaya kemudian jadi lebih baik ya. Kurang lebih begitu Bu Sari. Ya, gitu ya Bu Sari. Ini lanjut ke Bu Nur Aini. Ya, Ini perlu diperjelas nggih pertanyaannya Bu Nur Aini. Assalamualaikum Ustadz. Kalau puasa sunnah Senin Kemis beda ya Ustadz? Nah, ini perlu diperjelas maksudnya. ya, ya, ya. Maksudnya puasanya ya sama, puasa dari pagi, dari uh, apa, puasa itu kan tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri dari terbit matahari sampai terbenam kan gitu. Itu kaidah dasarnya puasa sama. Terus di situ juga apa, kaidah lebih dalamnya ya, kita tidak tidak boleh marah, tidak marah gitu ya, tidak ini seperti yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat gitu. Jadi sama. Akan tetapi kalau Ramadan tadi kan berturut-turut. Dan yang berturut-turut itu hanya Ramadan saja. Tidak boleh puasa yang lain berturut-turut dalam arti lebih dari 3 hari, tidak boleh. Ya, misalkan puasa Ayamul Bid ya, itu 3 hari ya. 3 hari itu aja yang pernah dicontohkan Nabi, tidak boleh lebih. Jadi tidak boleh umpamanya puasa 1 bulan ini. Kenapa? Ya puasa aja bulan ini. Gak boleh. Kalaupun boleh, puasanya 1 hari puasa, 1 hari buka. Gitu. 1 hari 1 hari. Gitu. Atau ya tadi 3 hari 1 bulan. Gitu. 3 hari 1 bulan memang 3 hari berturut-turut, tapi tidak lebih dari 3 hari. Nanti bulan berikutnya baru 3 hari lagi. Waktu di tengah bulan gitu ya. Atau ayamul bid gitu. Nah, jadi kalau Ramadan ya berturut-turut terus sampai sampai 4 pekan gitu. Bedanya mungkin begitu, kurang lebih. Allah alam bisa. Ya, Bu Nur Aini begitu. Selanjutnya Bapak Agus nggih Ustadz. Ya, Izin untuk dapat Lailatul Qadar itu secara garis besarnya apa harus tidak tidur semalaman? iya, iya, iya. Sebetulnya ini persoalan yang apa ya, yang eh, besar gitu ya, Pak. Jadi gak bisa dijawab dengan mudah nih Pak Agus. Ya,
butuh waktu yang panjang gitu, nanti khawatirnya keliru. Tapi secara sederhana saja, sebetulnya tidak mesti tidak tidur. Sebab eh, kalau tidak tidur itu kan gini, maksudnya gini, malam Lailatul Qadar itu, malam Lailatul Qadar, wah sayang kalau dipakai tidur, pakai ibadah gitu, umpamanya gitu ya. Ya sebenarnya kalau umpamanya seseorang tidur, terus dia bangun beribadah gitu, ya dia jadi hitungannya bukan kayak argo argo taksi gitu. Hitungannya Allah tuh ya kalau kita di situ beribadah dan Allah ridho gitu, ya itu boleh jadi atau bukan boleh jadi, jelas bayarannya jadi atau balasannya ya besar gitu. Jadi sebenarnya bukan 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 di situ titik titik tolaknya gitu ya, bukan bukan tidak tidurnya. Misalkan gini, wah nggak tidur malam Lailatul Qadar nih. Lalu besoknya banyak hal yang tidak bisa dilakukan umpamanya gitu ya, kewajibannya jadi zolim kepada orang lain umpamanya ya, jadi ada kesalahan di situ dan jadi bahkan citra kita sebagai kaum muslimin jadi rusak juga tuh. Nah jadi sebetulnya tidak harus ya, tidak mesti tidak boleh tidur, tapi malam Lailatul Qadar itu memang kita maksimalkan. Yang kedua, malam Lailatul Qadar itu nggak ada satu malam yang khusus gitu, nggak. Nah, Nabi tidak pernah menjelaskan malam kesekian, nggak pernah. Ya dalam 10 malam itu ya semuanya itu, ya semuanya itu kita cari malam Lailatul Qadar. Nggak bisa juga kita pakai ciri-ciri, waduh ini kayaknya anu ini apa mendung ini, ya mendung kalau di Surabaya, apa mungkin di Jakarta cerah gitu. Oh, apa di Jakarta Lailatul Qadar, di Surabaya enggak gitu. Itu kan anu juga tuh, apa agak bingung juga kita. Belum lagi kalau yang puasanya mulainya beda-beda ganjilnya yang mana itu. Yang benar yang mana. Nah, itu maksudnya artinya apa? 10 malam itu kan kata Nabi di dalam 10 malam terakhir ada Lailatul Qadar. Lah itu dia. Ya, jadi dalam 10 itulah kita 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 maksimalkan itu dalam 10 malam itu. Seperti yang dicontohkan Nabi. Nabi itu kalau sudah 10 malam terakhir, istilahnya mengencangkan ikat sarung, ikat pinggang lah gitu kira-kira. Jadi ibadahnya tuh pol gitu. Nah, jadi untuk bisa pol begitu kan kalau nggak tidur lah nanti eh, repot juga, bisa sakit bisa apa dan lain sebagainya, jadi tetap ada dijaga gitu. Jadi kalau saya mudahnya begini, jangan nggak tidur semalaman, nanti nggak bisa seterusnya 10 malam itu kita nggak bisa. Ya, kita tidur tapi seoptimal mungkin lah, tidurnya seoptimal mungkin. Seoptimal mungkin itu bagaimana? Pertama, makannya jangan banyak-banyak waktu buka. Nah, sehingga kita tidurnya juga sedikit tapi sudah seger. Nah, terus lanjut lagi ibadah. Kalau emang mengantuk, tidur lagi sebentar, lanjut lagi ibadah. Jadi eh, apa bisa fleksibel gitu, dan kita bisa 10 malam itu kita bisa mengejarnya semua gitu. Kurang lebih begitu Pak Agus, Allah bisa. Nggih, Agus. Ini ada lanjutannya Bu Nur Aini, tadi saya sudah menyampaikan memang pertanyaannya harus dijelaskan gitu ya, Ustaz. Ya, Jadi maksud saya ini Bu Nur Aini ya, ya, dalam mendapatkan autofagi, kalau ya, puasa Ramadan kan 1 bulan penuh. ya. Senin Kemis itu bagaimana gitu, Ustaz? Oh ya, jadi kalau puasa 14 jam kurang lebih itu tetap dapat autofaginya. Ya, tetap dapat. Jadi bahkan kalau orang misalkan ya, ini bukan orang Islam dia, tapi dia puasa ya dapat juga autofaginya. Cuma kalau puasa Ramadan, selain dapat autofagi tadi, dapat juga serum anti kanker. Karena itu 4 pekan berturut-turut, itu yang nggak ada di tempat lain. Nah, itu yang nggak ada di tempat lain. Cuma adanya di Ramadan saja. Lalu tadi apa metabolic syndrome, metabolic shifting maksud saya, dan juga metagenomic shifting tadi juga bisa dihasilkan kalau puasanya Senin Kemis saja. Tapi tentu saja semakin panjang, maksudnya semakin rutin puasanya seperti Ramadan, wah semakin bagus. Karena nanti di akhir puasa
4 pekan berturut-turut itu tentu dampaknya lebih banyak. Nah, itu secara kalkulasi sederhana saja akan seperti itu. Nah, otomatis kan makanya penting sekali nih kita buka puasa, waktu buka puasa Bapak Ibu, makanannya juga dijaga gitu. Jangan jangan makan yang terlalu artifisial ya, terlalu buatan, misalkan glukosanya terlalu buatan itu jangan. Sayang, kalau kita udah bersihkan sel kita kok terus dimasukin lagi eh, glukosa buatan yang berbahaya. Maaf ya, saya langsung aja to the point lah. Itu sirup itu bahaya sekali itu sirup Ibu itu ya. Kalau bisa nggak usah dulu gitu. Kalau gulanya dari yang bagus, umpamanya yang natural gitu ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang buatan yang artifisial itu bahaya sekali. Ada aspartam di situ dan lain sebagainya gitu ya, yang bisa bikin nanti apa yang sudah kita bersihkan lo jadi kotor lagi gitu. Nah begitu juga makanan-makanan yang banyak memicu apa eh yang banyak memicu kerusakan seperti misalkan minyak goreng yang berulang dipakai gitu ya. Misalkan gorengan lah gitu ya. Kalau gorengannya digoreng dengan minyak yang mungkin yang bersih masih oke lah. Tapi kalau digorengnya udah lama gitu minyaknya udah ini gitu di tukang gorengan umpamanya begitu ya. Nah, itu bahaya juga tuh kalau kita apa makan padahal kita sudah membersihkan sel tubuh kita gitu. Makanya membuat hidangan berbuka puasa ini juga penting juga supaya kita menjaga metabolic shifting tadi dan metagenomic system tadi berkelanjutan. Kurang lebih begitu. Nggih, itu nggih Bu Nur Aini. Ini Bu Hani izin Ustadz, Melbourne Oh iya. sudah maghrib Melbourne. Oh iya ya, udah deh. Baik, monggo ada lagi pertanyaan boleh langsung, Mana berkat dulu. monggo, monggo, Bu Pipit, Bu Pipit, monggo. Maaf, Ye, langsung aja. Halo, Bu Pipit. maaf Mbak. Nggak jadi. Oh, nggak jadi. Salah tadi ya. Oh, salah. Ye, monggo, Bapak Ibu yang lain, barangkali masih ada yang ingin didiskusikan mumpung ini Ustadz longgar loh ini. Nanti kalau sudah tidak longgar, Ustadz ini super sibuk dan mobile banget ini sudah. Sudah. Bertanya lagi ya Ibu. Monggo, monggo. Ustadz, untuk yang otopegi tadi, Ustadz, apakah sudah ada jurnal yang itu terbukti dengan CT scan, dengan USG dan sebagainya, Ustadz, untuk pengaruhnya kepada cancer tadi, Ustadz? Terima kasih. Iya. Kalau yang autophagy itu Bu Hida dan Bapak Ibu, bukan lagi jurnalnya, tapi sudah dapat hadiah Nobel tuh Bu. Dr. Yasunori Ohsuminya tahun 2016. Jadi penelitiannya sudah banyak jurnal yang terbit dan juga sudah 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 mendapatkan hadiah Nobel. Nah, jadi eh, sudah lebih dulu ini daripada penelitian yang ada di Baylor University tadi, yang 4 pekan berturut-turut. Nah, kalau Dr. Yasunori Ohsumi, autophagy ini sudah lebih awal. Jadi itu beliau ini Dr. Yasunori Ohsumi itu lagi megang foto-foto hasil ronsennya terhadap sel-sel yang memakan dirinya sendiri itu karena dibuat puasa. Jadi kalau makanya saya nggak tampilkan jurnalnya karena sudah terkenal sekali, sudah apa sudah dapat hadiah Nobel tahun 2016. Kira-kira begitu. Sampun, Ibu. Monggo Bapak Ibu yang lain. Satu pertanyaan lagi. Ini sudah hampir maghrib. Baik, kalau sudah ada,
Kalau sudah tidak ada pertanyaan, monggo Ustadz ditutup dengan doa. Ya, masih mudah-mudahan Ramadan kita kalau Allah izinkan masuk Ramadan tahun ini, mudah-mudahan ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah izinkan dan mudah-mudahan jadi Ramadan terbaik sepanjang hidup kita. Nah, mudah-mudahan Ramadan kali ini betul-betul kita bisa manfaatkan sebaik mungkin dan tadi koneksinya gitu ya dengan Al-Quran itu semaksimal mungkin, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua. Ya. Kita berdoa bersama. Astagfirullahaladzim. 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 Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma anta rabbina la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma arhamna fi syahrina haza sya'bana wa ballighna ya Allah Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa barikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban ini dan sampaikanlah kami dan berkahilah kami sampai ke bulan Ramadan. Ya Allah, mampukan kami untuk mengambil manfaat, mengambil kebaikan dari Ramadan sebagaimana yang Engkau inginkan, sebagaimana yang telah Engkau sampaikan dalam ayat-ayat-mu yang telah Engkau turunkan kepada kami melalui lisan Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Terima Ustadz. kasih Ustadz. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz atas Ya. ilmunya. Terima kasih. Semoga menambah timbangan Ya. beratnya Ya. amal kebaikan Ustadz, insya Allah. Amin. Sama-sama kita sempurnakan dengan doa kifaratul majlis ya Bapak Ibu. Subhanaka Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Baik, saya pamit ya Bu Marial, Bu Ya, Esti, terima Bu kasih Iis, Pak ya, Ustadz. pamit. Atas Tadi Ibu ilmunya. semua, tadi ada Bu Firda, Bu Ida, ya, Ibu semua, saya pamit. Terima Bu kasih Hadi, banyak ya. kesempatannya. Assalamualaikum Amin, sehat warahmatullahi selalu Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya. Mohon pamit. Mohon izin ditutup nggih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.